Serat pati sendiri itu akan meningkat ketika kalian mendinginkan makanan tersebut terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Jadi karbohidrat yang didinginkan terlebih dahulu dalam waktu minimal 8-24 jam sebelum dikonsumsi itu akan meningkatkan serat patinya dan sangat membantu sebagai proses penurunan berat badan nih teman-teman. Lagi sama aku Emma. Sejak aku buka catering sehat nih di @Emma Super Diet, banyak banget nih yang tanya, loh kok diet makannya nasi sih kak? Kok diet makannya kentang? Kan harusnya protein aja. Kok diet isinya ada karbohidrat, bla 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 gitu kan? Tapi yang anehnya kenapa kok masih tetap bisa menurunkan berat badan ya? Tunggu dulu, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan biar aku bisa bikin video lebih bermanfaat kemudian hari, oke? Nah, banyak banget nih yang salah kaprah tentang metode diet nih teman-teman. Mereka beranggapan bahwa orang diet nih untuk menurunkan berat badan sama sekali nggak boleh makan karbohidrat. Seperti makan nasi, pasta, kentang itu bener-bener nggak boleh karena kadar gulanya tinggi gitu kan ya. Tapi nggak tahu kenapa ketika mereka mengikuti @Emma Super Diet gitu, dikasih makan nasi, dikasih makan kentang, dikasih makan pasta, berat badannya tetap menurun, bahkan nggak kelaparan dan tetap sukses gitu loh. Oke nih teman-teman, jadi yang namanya orang diet itu sangat boleh banget kalau misalnya mau makan nasi, kentang, pasta maupun karbohidrat jenis pati lainnya. Namun harus diolah dengan baik dan benar nih untuk menjaga agar tidak meningkatkan berat badan lebih banyak. Nah, gimana caranya? Nasi, kentang maupun pasta itu disebut pati. Nah, pati sendiri memang kadar glukosanya lebih tinggi ketika diserap dalam tubuh. Biasanya rata-rata kadar indeks glikemiknya itu sekitar 50-80 sehingga ketika dikonsumsi akan cepat meningkatkan kadar gula darah dan membuat kalian merasa lapar lagi, meningkatkan asupan lemak dan membatalkan diet. Oke, namun hal itu hanya berlaku jika kalian mengkonsumsinya dalam bentuk hangat. Oke. Jadi kalau misalnya kalian habis masak nasi masih panas-panas mengepul gitu kan ya, enak banget dikonsumsi dan itu kadar gulanya lebih tinggi sehingga membuat kadar gula pada tubuh meningkat dengan tajam dan menggagalkan diet kalian teman-teman. Oke. Gak cuma nasi aja nih teman-teman, segala bentuk pati nih seperti nasi, kentang, pasta gitu kan ataupun roti-rotian itu akan semakin meningkatkan kadar glukosa pada tubuh jika dikonsumsi hangat-hangat. Nah, terus gimana dong biar orang diet bisa mengkonsumsi karbohidrat? Yap, ada yang namanya resistance starch atau serat pati ya teman-teman. Serat pati sendiri itu akan meningkat ketika kalian mendinginkan makanan tersebut terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Jadi karbohidrat yang didinginkan terlebih dahulu dalam waktu minimal 8-24 jam sebelum dikonsumsi itu akan meningkatkan serat patinya dan sangat membantu sebagai proses penurunan berat badan nih teman-teman. Serat pati sendiri ketika masuk dalam usus itu tidak bisa dicerna dan bagus untuk perkembangbiakan bakteri baik pada usus. Nah, caranya gimana? Kalian bisa mendinginkan nasi dalam waktu 8-24 jam, dimasukkan ke dalam kulkas boleh dengan suhu minimal 4 derajat Celcius. Besoknya kalian keluarkan dan kalian diamkan terlebih dahulu baru dikonsumsi. Tidak hanya pada nasi, pada kentang dan pasta pun seperti itu. Bagaimana caranya? Kalian bisa memasak nasi, kentang maupun pasta tersebut. Setelah itu didiamkan dulu sampai suhu ruangan baru dimasukkan ke dalam kulkas dengan suhu minimal 4 derajat Celcius nih teman-teman. Dengan proses tersebut itu akan meningkatkan serat pati tambahan pada karbohidrat dan
menurunkan kadar gulanya, sehingga sangat-sangat bagus banget dan aman untuk orang-orang yang sedang diet maupun orang dengan diabetes nih teman-teman. Peningkatan serat pati pada karbohidrat seperti nasi, kentang, dan pasta itu juga bagus bagi pertumbuhan bakteri baik pada usus. Nah, dimana serat pati ini mendorong bakteri untuk lebih banyak memproses lemak lebih maksimal karena dia tidak mendapatkan karbohidrat untuk diproses teman-teman. Sehingga ketika kalian mengkonsumsi serat pati itu akan semakin efektif untuk menurunkan berat badan. Tidak hanya itu nih, untuk orang-orang yang diabetes, serat pati tambahan itu sangat bagus untuk meningkatkan sensitivitas insulin pada darah dan pada tubuh sehingga membuat kadar gula darah semakin stabil. Makanya nih buat kalian yang lagi diet dan pengen makan karbohidrat seperti nasi, kentang, dan pasta sangat aman dan gak masalah asalkan proses masaknya dengan baik nih teman-teman. Namun ada yang perlu kalian perhatikan nih teman-teman. Ketika kalian memasak nasi lalu didinginkan, untuk mendinginkan dalam waktu 24 jamnya itu atau mendinginkan semalaman itu tidak dianjurkan untuk didinginkan pada suhu ruang ya, karena bisa meningkatkan resiko tercampurnya bakteri-bakteri pada karbohidrat tersebut nih teman-teman. Dan biasanya bakteri yang mencampur pada nasi maupun karbohidrat itu tahan ketika dipanaskan, sehingga akan rentan nasi tersebut jadi bau, becek, lembek, dan gak enak gitu kan. Makanya yang sangat dianjurkan nih ketika kalian memproses nasi tersebut gitu kan, itu ketika dia sudah dalam suhu ruang sekitar 35 derajat Celcius, habis dimasak langsung dimasukkan ke dalam kulkas dan didiamkan dalam waktu 8-24 jam untuk meningkatkan kadar serat patinya nih teman-teman. Untuk karbohidrat sendiri biasanya kadar serat pati itu akan meningkat sekitar 40-80% setelah didinginkan, sehingga ketika kalian mengkonsumsi makanan tersebut jelas aja dong kadar kalori maupun gulanya pun akan menurun sebanyak 40-80%. Makan nasi tapi nggak terserap banyak kalori, kan idaman banget ya. Nah, nasi tersebut ketika dikeluarkan dari kulkas boleh banget dihangatkan kembali dan itu tidak akan menambah kadar gula pada nasi nih teman-teman. Makanya buat kalian yang lagi diet sangat disarankan ketika mau makan karbohidrat itu didiamkan terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam kulkas minimal 4 derajat Celcius sebelum dikonsumsi untuk menurunkan kadar glukosa dan meningkatkan serat pati tambahan sehingga bisa meningkatkan metabolisme tubuh dan membuat diet menjadi lebih berhasil. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian diskusikan, jangan lupa komentar di bawah ya. Wow, ternyata itu ya rahasia dari Emma Super Diet. Oke, masih pengen rahasia-rahasia lanjutan? Jangan lupa juga follow @Emma Super Diet. Oke, dan ada teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.